ada nih jaminan bahwa keluhan atau ide atau aspirasi itu akan diakomodir gitu. Jadi ya udah diundang, didengar, tapi nggak ada jaminan bahwa ini akan dipakai seperti itu. Nah, sementara kan pasti ada sosialisasi lain gitu kan, seperti diskusi, FGD, datang ke daerah, dan pasti anggota atau alat kelengkapan lainnya itu kan pasti mendapat aspirasi ya, gitu. Nah, itu kita nggak tahu nih aspirasi yang didapat dari acara-acara itu tuh tindak lanjutinya kemana gitu, karena tidak ada direkam jejak. Itulah yang saya maksud, tidak terintegrasi dengan baik dan lengkap. Karena tidak terintegrasi, balik lagi, jadi kita nggak tahu nih aspirasi yang diberikan itu dihimpun atau enggak, dipertimbangkan atau tidak, jadi tidak ada akuntabilitas nih, apakah aspirasi ini tuh yang saya kasih ke beliau ini dia dipertimbangkan atau tidak, seperti itu. Ya, ini yang saya sampaikan soal capaian legislasi yang mereka klaim ini cukup banyak dibandingkan periode sebelumnya, ini nggak bisa dijadikan sebuah prestasi ya, karena saya melihat ini lebih banyak kuantitas yang dipentingkan dibandingkan kualitas gitu, sehingga banyaklah fast track legislation gitu ya. Itu terlihat dari mereka ini lebih banyak yang disahkan itu lebih banyak kumulatif terbuka dibandingkan yang direncanakan dalam prolegnas gitu. Kalau hal ini dilanjutkan terus gitu, kita lihat nanti di banyak masyarakat pada akhirnya berujung ke Mahkamah Konstitusi gitu. Dan DPR juga disayangkan seringkali mereka menyampaikan ya kalau tidak puas silakan digugat. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya harusnya diubah pola pikirnya. Kenapa barang jelek ini dikasih ke MK terus menerus gitu kan? Kalau kita baca misalnya pasal baik-baik pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah diubah sampai 15 2019, diubah lagi 13 2023. Saya kira kalau dibaca baik-baik pasal 96-nya itu kan sangat tricky dan sangat tidak baik gitu sebenarnya. Ya, tadi sudah dinyatakan diantaranya misalnya mengubah kewajiban menjadi kata dapat untuk explain gitu. Tapi kalau kita lihat di atasnya itu juga banyak sekali catatan gitu. Dan saya kira itu yang menjadi penyebab kenapa kemudian partisipasi juga harus dibatasi. Legislasi dalam sistem kita itu kan legislasi yang sangat aneh. Tidak ditemukan di negara manapun, khususnya presidensil. Karena tidak ada negara dengan sistem presidensil, presidennya ikut membahas dan menyetujui undang-undang kan. Biasanya presiden tidak ikut membahas dan tidak ikut menyetujui undang-undang. Kenapa? Presiden itu berada di usulan dan di ujungnya saja pengesahan.